Malam ini kita akan mendengarkan kesaksian. Mungkin ada kesaksian dari satu atau dua orang yang bersedia. Kami sediakan waktu dan tempat. Dari Ibu Herlina kami persilakan. Selamat malam saudara-saudara. Puji Tuhan, Bapak kita itu sungguh sangat baik. Sebelum saya kasih kesaksian, itulah yang pertama kali saya mau katakan. Sebenarnya ini shock terapi banget ya tadi sore untuk keluarga kami. Jadi maaf, tadi jam 1 siang Johnson pulang ke rumah terus bilang, "Mami, nanti jam 3 aku mau futsal," dia bilang. Terus saya bilang, "Nggak usah lah bang, nanti malam soalnya mami pelayanan di Rabu malam." Karena kalau Rabu malam saya pelayanan sendiri itu saya kan bawa kendaraan sendiri ya, naik motor. Jadi agak gelap, jadi saya harus berangkat itu jam 6 karena saya nggak bisa ngebut gitu ya. Kalau dia pulang futsal itu jam 5 gitu. Kalau saya dia futsal jam 5 paling nggak sampai di rumah setengah 6. Saya harus buru-buru mandi, saya harus berangkat buru-buru ke gereja, saya nggak mau itu. Tapi anak saya ini si Johnson tetap bersikeras, "Saya mau ikut futsal mam karena ada pertandingan nantinya." Lalu karena dia kayaknya gigih banget ya, ya udahlah gitu ya. Saya minta tolong Ardi untuk antar dia ke sekolahnya. Nanti saya bilang nanti pulangnya mami aja yang jemput karena Ardi katanya ada acara katanya. Ya udah. Baiklah. Biasanya dia memang futsal itu dari jam 3 sampai jam 5. Lalu jam 5 itu saya jemput dia. Sampai di sekolah saya lihat loh, sekolah sudah tutup. Sepi, gak ada siapa-siapa. Cuma ada beberapa orang yang lagi sapu-sapu ya, yang penjaga di sekolah itu. Terus saya tanya, "Pak, lihat anak saya, tadi di sini Bu," katanya. Saya cari, saya teriak-teriak, "Johnson, abang," saya teriak-teriak itu sekolahan saya teriakin. Saya naik ke atas sekolahnya, gak ada. Saya keluar, saya kelilingin itu semuanya tidak ada. Semuanya saya panggilin, "Pak, tolong Pak, cari anak saya sekarang juga." Saya udah kalut waktu itu. Bagaimana ini anak saya kok bisa hilang gitu kan. Nah terus saya tanya, "Pelatih futsalnya mana?" Saya bilang gitu. Maklum ya ibu-ibu kalau udah panik ya, bawaannya langsung emosi, langsung naik darah gitu ya. Di situ saya bilang, "Anak saya hilang." Saya bilang, "Tadi ada Bu di sini, saya mau pelatihnya datang ke sini. Saya mau ngomong sama pelatihnya, kenapa tidak ditungguin anak saya sampai saya jemput gitu." Lalu penjaganya ini telepon pelatihnya, ada satu orang lagi kelilingin naik motor, mungkin Johnson jalan ya, dikelilingin semuanya. Balik lagi, "Bagaimana Pak nggak ketemu?" Terus pelatihnya bilang, "Pak tolong Pak datang," kepala sekolah pun ditelepon semuanya. Lalu pelatihnya datang terus dibilang, "Bu tadi Johnson sudah begini-gini." "Pak saya nggak mau tahu ya Pak," bilang gitu. "Harusnya Bapak nggak boleh pulang kalau semua murid belum pulang," saya bilang. "Bapak harus tanggung jawab, ini bagaimana anak saya kok udah nggak ada. Biasanya itu jam 5 kan Pak, saya udah datang jam 5. Terus bapaknya bilang, "Hari ini setengah 5. "Loh kok kenapa gak ada pemberitahuan ke saya Pak? Saya udah kasih tahu di grup." "Saya gak ada di grup Pak. Bapak kenapa tidak invite saya di grup?" Saya bilang itu tadi saya marah sekali sama pelatihnya. Terus saya diem aja, saya udah gak tahu saya mau berbuat apa ini. Udah setengah jam, udah setengah 6 kan, udah saya gak bisa lagi nih melayani. Sebenarnya hari ini adalah saya yang memimpin acara di Rabu malam ini ya. Saya udah diem aja, setengah 6 itu udah setengah jam saya muter-muter, saya udah stres. Saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, apapun terjadi Tuhan, anak saya harus ketemu. Saya nggak mau anak saya sampai nggak ketemu Tuhan." Tapi di situ saya udah takutan ya. Takutnya anak saya ada yang ambil, ada yang culik gitu ya. Biasalah ibu-ibu langsung pikirannya negatif ya. Saya teleponin suami saya nggak diangkat-angkat. Saya telepon mama saya telepon Ardi, semua orang rumah saya telepon, gak ada satupun yang angkat. Saya mau nangis rasanya tadi di sekolah. Tapi semua orang ada di situ, saya malu untuk nangis, saya diem aja. Saya kesel banget waktu itu ya, bagaimana ini Tuhan, aku bilang saya harus ketemu anak saya, udah jam 6 kurang 15, saya lihat jam lagi udah jam 15. Terus udah gitu saya gimana ya, saya ingat ada tetangga di atas rumah mama ya, saya telepon dia, "Mama Jovita tolong dulu, tolong kasih tahu bapaknya Johnson, si Johnson hilang," saya bilang.
saya udah cari ini dia sampai 45 menit nggak ketemu. Saya bilang gitu, oh gitu ya. Langsung buru-buru mungkin dia panggil papanya Johnson. Bapak Johnson langsung telepon saya, kenapa Ma ini? Saya udah nggak tahu lagi Pak, saya nangis di situ, saya benar-benar nangis. Saya baru nangis pas sama suami saya ya, saya nangis. Pak ini anak kita hilang, aku bilang. Saya udah cari keliling-keliling, Bapak di sini semuanya udah cari. Gurunya pun udah cari, kepala sekolahnya juga sudah turun tangan. Nggak ketemu, bagaimana ini Pak gitu. Terus udah tenang dulu, nanti saya ke situ gitu kan. Terus mungkin Ardi juga dikasih tahu, Ardi juga ikut cari, datang juga ke sekolah. Tapi pada saat itu saya diem, saya bilang ya ampun Tuhan, bagaimana ini Tuhan, saya harus bagaimana Tuhan, tolongin saya Tuhan. Saya nggak mau kehilangan anak saya Tuhan, saya nggak siap Tuhan, saya kayak mau maksa Tuhan gitu. Terus aku mikir udahlah, terus tadi kayak ada bisikan, saya percaya itu Roh Kudus. Roh Kudus itu bilang ke saya, bisiknya seperti ini, tenang aja, anak kamu gak kenapa-napa. Di situ saya mulai tenang. Saya mulai diem, saya berpikir dengan tenang lagi. Saya teleponin semua temennya dia yang tadi futsal. Saya teleponin satu-satu, gak ada yang tertinggal. Saya tanyain anaknya, tadi terakhir sama Johnson bagaimana? Semua bilang kami habis dijemput, Johnson masih di sekolah gitu kan. Terus sudah saya udah diem, tiba-tiba papanya Johnson telepon katanya, udah Ma tenang aja Ma, ini si Johnson udah ada di toko katanya. Johnson jalan kaki katanya, dari sekolah sampai ke toko, ada toko mama ya. Dia jalan kaki di toko mama, dan di toko mama kata karyawan di situ sampai di toko dia nangis-nangis katanya. Dia nangis-nangis karena katanya di sepanjang perjalanan hampir diserempet motor, hampir ada yang mau manggil-manggil dia, banyaklah di jalan. Maklum ya, dia belum pernah jalan sendirian, baru itulah pertama kalinya dia jalan sendiri ya. Tapi abang berdoa sama Tuhan, Tuhan lindungi abang sepanjang perjalanan supaya abang bisa selamat ketemu sama mami, papi dan semuanya. Katanya dia mau sampai rumah bisa selamat lagi gitu ya. Baru sama orang toko diantar ke rumah oleh karyawan. Terus suami saya bilang udah kamu pulang gitu. Terus tiba Ardi datang ke sekolah juga bilang oh iya udah ada di toko dan pulang ke rumah gitu ya. Ya terus sampai rumah saya itu udah setengah tujuh, saya langsung peluk anak saya ini, saya bilang aduh, kami berdua menangis. Mami udah takut banget kehilangan abang juga nangis ketakutan karena takut saya marah gitu ya. Tapi saya nggak marah, saya di situ cuma shock aja gitu kan. Mami nggak marah, cuma mami shock, mami takut, mami nggak tadi tuh ketakutan aja bang, mami nggak marah gitu kan. Lalu kami berpelukan, terus kami berdoa, bilang Tuhan terima kasih. Tuhan sudah temukan Johnson kembali gitu ya. Kayaknya berapa jam aja hilang tuh kayaknya sesuatu yang menyakitkan dan seperti sesuatu yang kayaknya sesuatu yang menakutkan buat saya. Lalu saya berpikir ya, bagaimana kalau sesuatu itu dia benar-benar diambil Tuhan? Apakah saya siap? Padahal Johnson ini cuma dititip Tuhan loh, bukan punya saya Johnson ini. Tapi kok tadi saya kayak merasa Johnson ini punya saya gitu, kayak nggak boleh Tuhan ambil gitu ya. Terus sepanjang perjalanan tadi saya pas bilang Bapak Eka tadi jam 6 ya, saya kayaknya nggak mungkin bisa lagi nih gitu. Tapi kata pas setengah tujuh saya bilang saya udah ketemu gitu kan, ya tolong datang ke GSB kalau bisa gitu. Ternyata sampai sini saya masih telat, tadi jam 7.10 saya baru sampai, udah mulai acara, jadi saya tidak bisa melayani pada malam hari ini. Tapi kami bersyukur Johnson sudah ditemukan. Namun pelajaran yang saya ambil di sini adalah tadi sepanjang perjalanan dari rumah ke sini, saya berpikir lagi ya, Johnson itu bukan punya saya. Kalau satu saat benar-benar diambil nih anak saya sama Tuhan, saya nggak bisa protes sebenarnya. Ini baru hilang, saya udah kayak Tuhan saya nggak siap gitu. Padahal sebenarnya siap nggak siap kalau Tuhan mau ambil apa yang kita punya sebenarnya kita harus siap. Itu pelajaran sekali buat saya ya. Mungkin buat kita semua juga ya, apa yang kita miliki saat ini bukan punya kita, ini punya Tuhan gitu. Tadi saya kehilangan Johnson 45 menit aja, saya kehilangan itu bukan kehilangan saya nggak tahu ya, saya yang udah saya tahu ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan anak saya, tapi saya udah merasa saya gak siap Tuhan, saya nggak mau anak saya hilang, saya nggak mau kenapa-napa dengan anak saya gitu. Jadi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berarti saya ini masih kurang imannya ternyata Tuhan. Tuhan tolonglah bantulah saya Tuhan untuk kasih iman lagi yang lebih lagi gitu ya. Karena apa yang saya miliki saat ini bukan punya saya Tuhan.
anak-anak saya sendiri pun bukan punya saya, tapi kok saya merasa berhak banget tadi ya. Langsung bilang, saya nggak siap, saya nggak mau kehilangan Johnson. Seperti itu. Jadi namun ini adalah pelajaran yang saya bisa petik pada hari ini, sore hari tadi saya bisa petik semua pelajaran bahwa Tuhan masih mengasihi keluarga kami, masih melindungi Johnson juga tadi dari perjalanan dari sekolahnya di jalan kaki sampai di toko dan tiba lagi di rumah dengan selamat. Kami memuji nama Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat mengasihi kami juga. Terima kasih, itulah sedikit dari kesaksian saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesaksian dari Bu Herlina. Puji Tuhan, Johnson sudah ketemu ya. Tapi mungkin kalau misalnya masih belum ketemu malam ini, mungkin anak muda dan jemaat Bintaro ntar bantu untuk mencari Johnson. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih lindungi Johnson baik-baik saja, sudah bertemu dengan mama papanya dan keluarga. Terima kasih atas kesaksian yang telah diberikan. Sekarang kita